Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas cerita asal-usul televisi kenapa bisa seperti sekarang ini. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan cerita asal-usul televisi ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Apakah teman-teman pernah mengalami zaman di mana hiburan satu-satunya di rumah itu hanyalah televisi? Habis isak kumpul di depan TV, nontonnya Sidul, Yoko, Siluman Ular Putih, Pendekar Kerasakti, atau Dunia Dalam Berita. Selamat jumpa, saudara. Dunia Dalam Berita. Karena memang hiburan satu-satunya saat itu ya TV. Mau main HP belum ada, YouTube juga belum lahir, Netflix apalagi. Waktu itu TV bentuknya juga belum seperti yang sekarang. Masih gendut, berat, gambarnya juga belum begitu bening alias belum HD. Tapi tahukah teman-teman semua, kita itu sebenarnya masih beruntung loh. Karena zaman dulu, TV itu masih hitam putih dan belum ada remote-nya. Repot banget lah pokoknya itu kalau mau ganti channel. Malah jauh waktu sebelum itu, waktu pertama TV keluar, gambarnya itu nggak jelas, putus-putus dan suram. Ya samalah seperti hubungan kisah cintaku dulu dengan si dia di masa lalu. Nggak jelas, putus-putus dan suram. Dan sebagai informasi ya, tahu nggak kalau teman-teman perhatikan, TV zaman sekarang itu sudah tidak ada tombol volume, tombol channel di depan TV-nya. Kenapa coba? Karena biar TV itu nggak dipencet-pencet pakai kaki ketika remote TV-nya hilang. Di masa lalu TV itu bisa membuat kaki manusia beralih fungsi menjadi tangan. Nah, lalu siapa sih yang menemukan TV? Baik, daripada penasaran, yuk mari kita simak penjelasannya di video ini. Televisi diperkenalkan pertama kali pada tanggal 26 Januari tahun 1926. Seorang pria asal Skotlandia yang bernama John Logie Baird memberikan demonstrasi televisi pertamanya di sebuah laboratorium di London. Demonstrasi dari John Logie Baird, atau aku sebut Baird aja ya untuk lebih simpelnya, merupakan langkah awal berkembangnya teknologi televisi yang kini banyak dilihat oleh orang. Nah, siapakah Baird itu? Ia dilahirkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1888 di Hillsborough, Skotlandia. Ia menempuh pendidikan di Universitas Glasgow. Sewaktu Perang Dunia yang pertama, tubuhnya tidak cukup sehat dan kuat untuk bergabung bersama tentara. Nah, gara-gara itu, ia akhirnya bekerja pada perusahaan listrik. Pada tahun 1923, ia mendirikan laboratorium untuk bereksperimen dengan televisi mekanik. Setelah percobaan berkali-kali, ia akhirnya bisa mentransmisikan gambar yang berkedip-kedip pada jarak 3 meter. Dan pada tahun berikutnya, ia bisa menghasilkan gambar TV dengan cahaya dan bayangan. Baird memberikan nama alatnya itu dengan sebutan televisor. Tele artinya jarak, visor artinya penglihatan. Sejak itu televisor pun mulai berkembang. Pada tahun 1928, Baird membuat siaran luar negeri pertama dari London ke New York. Pada tahun 1932, Radio Corporation of America mendemonstrasikan sebuah televisi yang menggunakan tabung sinar katoda dan tabung kamera ikonoskop. Tabung sinar katoda itu istilah untuk TV tabung itu loh teman-teman. Kedua alat itu dikembangkan oleh fisikawan Rusia Vladimir Voskorokin dan mampu meningkatkan kualitas output gambar pada siaran televisi. Dan sejak itu, televisi pun berkembang dan semakin meningkat dalam kualitas gambar maupun bentuknya. Nah, jika teman-teman mengatakan bahwa, wah, TV zaman dulu itu sangat kuno sekali ya, jangan salah teman-teman. Pada masanya, penemuan TV dari John Logie Baird itu sudah sangat membuat terpukau orang-orang loh. Bahkan sebagai informasi nih, pada saat John Logie Baird mengumumkan kepada seorang editor di surat kabar Daily Express bahwa ia itu bisa menyiarkan gambar yang bisa bergerak tanpa menggunakan kabel, jadi kayak radio gitu loh, tetapi ada gambarnya. Sang editor itu malah mengira Baird itu sudah gila. Katanya, mana mungkin mesin seperti itu ada. Editor itu menganggap Baird terlalu tinggi dalam berkhayal, dan ia pun segera diusir dari kantornya itu. Artinya, penemuan yang kita anggap kuno adalah penemuan yang sangat luar biasa sekali pada masa itu, sampai orang-orang itu tidak percaya bahwa televisor itu bisa ada. Nah, lalu bagaimana sih perkembangan TV dari dulu hingga saat ini?
Yuk mari kita simak bersama evolusinya. TV pada tahun 1920. TV pada tahun ini itu masih menggunakan teknologi mekanik yang bentuknya masih sangat aneh ya teman-teman. Layarnya bulat kecil dan jangan tanya di mana tombol channelnya. Karena pada zaman itu tuh channel belum ada. Dan TV zaman itu tuh juga gambarnya masih jelek. Ada garis-garisnya dan tampak begitu aneh. Bahkan para artisnya itu harus mengenakan make up khusus yang membuat wajah mereka itu jadi tampak lucu agar wajah mereka itu bisa tertangkap oleh kamera. Aneh sekali ya, malah jadi kayak badut itu. TV tahun 1930. Pada tahun-tahun ini, TV dibuat dengan desain yang lebih baik. Gambarnya juga semakin bagus. Tidak ada lagi garis-garis yang muncul. Rapi ya, tapi ya layarnya itu masih bulat dan kecil. TV pada tahun 1940. Pada tahun itu, resolusi gambar dan audio TV itu sudah semakin membaik. Begitu juga dengan desainnya. Pada tahun-tahun itu juga ditemukan TV dengan layar yang lebih besar, yaitu dengan menggunakan teknik proyektor. TV pada tahun 1950. Pada tahun ini, TV sudah memiliki format berwarna. Ya, meskipun warnanya masih tidak begitu beragam ya, tetapi penjualan TV berwarna pada saat itu tidak terlalu banyak. Bentuknya juga masih bulat, masih kecil, sehingga Superman-nya itu sampai bingung kok TV-nya sempit banget ya. Mau terbang itu jadi tidak leluasa. Tahun 1960. TV berwarna pada periode ini memiliki range warna yang jauh lebih kaya, dengan harga yang lebih terjangkau. Desain dari TV itu juga menyatu dengan furniture, bentuknya jadi kayak meja atau lemari gitu ya teman-teman. Dan pada periode ini, remote TV itu sudah ditemukan. Ya meskipun masih menggunakan kabel ya. TV era 1970-an. Desain TV pada periode ini tuh sudah lebih beragam. TV itu juga dibuat dengan lebih kuat. Kalau tidak percaya, coba aja deh lihat si mbak yang sampai duduk di atas TV. Entah apa motivasinya. TV saat itu juga sudah memiliki warna yang lebih hidup. Iklannya aja pakai bowling. Kayak pengen mengatakan gitu loh. Nih loh, antara bola asli dengan bola yang ada di TV sama kan? Tahun itu juga muncul TV dengan desain futuristik yang modelnya tuh kayak robot. Beberapa TV saat itu juga sudah memiliki desain yang warna-warni lucu kayak mainan. Dan mencari channelnya itu menggunakan tuning kayak radio. TV saat itu juga sudah ada yang kombinasi. Jadi selain TV, ia itu juga bisa digunakan untuk memutar radio. TV era tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, TV itu sudah memiliki layar yang lebih besar, teknologi pendampingnya juga lebih canggih. Bahkan ada TV yang layarnya bisa muncul dari dalam meja. Pada saat itu juga sudah ditemukan TV LCD portable. Bentuknya kecil sehingga bisa masuk ke dalam saku. Tapi jadi rawan kecopetan ya teman-teman. Saat naik bis, waduh aku kecopetan. Ada apa pak? Ada apa pak? Apanya yang hilang? Apakah dompet bapak yang hilang? Bukan, tapi TV ku. Wadaw, Anda hebat sekali. TV bisa dimasukkan ke dalam saku. Pada masa itu, TV portable juga sangat populer. Bahkan ada yang versi kombinasi. Jadi selain TV itu bisa dibawa kemana-mana, TV itu juga bisa digunakan untuk radio dan memutar kaset audio. Tahun 1990, bentuk TV makin ramping dan dibuat hanya tabung tanpa meja ataupun lemari. Teknologinya juga makin berkembang, dan TV dibuat dengan kombinasi pemutar video. Jadi selain bisa untuk menonton acara TV, juga bisa dibuat untuk menonton video. Mungkin teman-teman bertanya nih ya, loh, pemutar video kok kasetnya gitu sih? Nah, sebagai informasi nih teman-teman, dulu kalau mau nonton video ya kasetnya memang kayak gitu. Namanya kaset format VHS. Jika ada teman-teman di sini yang pernah mengalami nonton video pakai kaset format VHS, Anda mungkin sekarang sudah memiliki cucu ya. Karena kaset format VHS itu sudah punah dan purba sekali loh. Sekarang itu sudah tidak dipakai lagi. TV pocket atau TV saku juga makin berkembang, gambarnya makin bagus. Dan pada akhir tahun 1990-an, terciptalah TV layar datar, yang waktu itu bentuknya masih tebal sekali, dan harganya itu sangat mahal. Harganya itu $7.000, atau kalau dikurskan itu ya jadi sekitar 100 juta rupiah. Weleh, dompetku itu langsung diare mendengarnya. 100 juta loh hanya buat TV yang gemuk kayak gitu.
Waduh. Tahun 2000, TV sudah memiliki gambar dengan kualitas yang HD. Waktu itu TV LED juga sudah mulai diperkenalkan. Bentuk TV juga sudah mulai menipis. Teknologinya pun makin berkembang. Bahkan saking canggihnya, ada TV itu yang bisa menyesuaikan dengan lampu. Jadi warna TV-nya apa, lampu di belakangnya itu bisa ikutan menyesuaikan. Perkembangan selanjutnya ditemukan Smart TV, yaitu TV yang bisa dipakai untuk mengakses internet. Jadi kayak komputer gitu. TV era 2010 ke atas adalah era di mana TV menjadi semakin canggih. 4K, LED, 3D yang membuat gambar jadi kayak nyata dengan bantuan kacamata 3D. Ada juga TV layar lengkung yang membuat pengalaman menonton film jadi seperti di depan mata secara nyata. Dan yang paling mengagumkan adalah ditemukannya wallpaper TV. Teman-teman tahu apakah itu wallpaper TV? Jadi TV itu bentuknya itu tipis seperti ATM, tapi kuat sehingga bisa ditekuk. Sudah gitu gambarnya bagus ciamik guys. Teknologi canggih dari TV lainnya adalah TV mode ambient. Jadi TV-nya itu kalau mati bisa menampilkan apa yang ada di balik TV itu. Waduh, cecak itu kalau sembunyi di belakang TV bakal ketahuan tuh. Dan istimewanya, TV ini tuh bisa jadi kayak wallpaper komputer. Jadi bisa menampilkan kayak info jam, info cuaca, atau gambar-gambar tipis gitu. Sehingga tetap menyatu dengan warna tembok. Ya persis kayak bunglon gitu loh. TV tahun 2020, wah era ini menawarkan teknologi yang jauh lebih canggih lagi. Salah satunya TV yang bisa digulung. Jadi kalau TV-nya mati, TV-nya itu bisa digulung dan tidak terlihat. Jadinya ruangan itu akan terlihat sangat rapi sekali kan. Ada juga TV yang seperti kaca, atau kaca yang seperti TV nih. Maksudnya seperti kaca pembatas pada lemari buku itu loh. Tapi ia bisa jadi TV. Tapi ia juga bisa jadi kaca. Aduh, jadi bingung kan? Itu kaca atau TV sih? Teknologi canggih lainnya adalah TV dengan layar ganda. Jadi TV-nya itu satu tapi bisa dilihat dari sisi satu dan sisi yang lainnya. Jadi sekali lagi nih, Caca nggak bakalan bisa sembunyi di belakang TV nih. TV-nya tipis, gambarnya bagus, dan bisa dilihat dari dua sisi. Jadi jika ada dua orang yang ingin nonton, satunya sinetron, satunya nonton bola, tidak perlu berantem lagi, cukup hadap-hadapan. Hebat sekali ya teman-teman, betapa teknologi TV sangat hebat dan luar biasa berkembang. Kalau kita perhatikan, TV kan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1926 kan? Dan belum ada 100 tahun, TV dari gambarnya yang jelek, bentuknya gundut, wah pokoknya buah kayak gitulah. Yang artinya dulu itu harus pakai makeup mirip badut supaya bisa kelihatan. Jadi TV yang tipis, yang gambarnya kayak asli, ada yang bisa digulung, dan ada juga yang bisa dua sisi. Pokoknya semakin canggih dan canggih. Waduh, nggak kebayang ya apa yang bakal terjadi 20 tahun lagi tuh. Mungkin besok TV itu bisa diakses hanya dengan kacamata saja ya. Jadi orang itu kalau mau lihat TV pakai kacamata, lalu di depannya itu sudah kayak ada gambar kayak wujud nyata gitu. TV itu mungkin sudah nggak perlu layar lagi di masa depan. Atau masa depan TV itu bakalan kayak apa ya teman-teman? Silakan teman-teman yang punya imajinasi tinggi bisa menuliskannya di kolom komentar. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.